Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu' al-Maknun fi siratin Nabi al-Ma'mun. Ishtidadu ida'i Quraisyin lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati ammihi Abi Talib. Ra'ayna kaifa tata'abatit المصائب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث أن خرج من الشعب في العام العاشر من البئسة حتى توفي أبو طالب وخديجة رضي الله عنها في العام نفسه ثم لم تزل تتوالى عليه صلى الله عليه وسلم المصائب من قومه فقد اجترأوا عليه ونالوه بالنكال والأذى بالقول والفعل بعد أن كان مقتصرا على الكلام والاستهزاء قبل وفاة عمه أبي طالب. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Allahumma aftah alayna hikmataka wansur alayna min khazaini rahmatika. Allahumma ya muallima Ibrahim ma'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Qala al-musannifu hafizahullah. Berkata pengarang kitab Al-Lu'lu' al-Maknun hafizahullah, ishtidadu idha'i Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati ammi Abi Talib. Bertambah frekuensi kejahatan Quraisy terhadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya pamannya Abu Talib. Ra'ayna kaifa tataba'atil masaibu ala Rasulillah. Kita melihat bagaimana musibah datang silih berganti menghampiri Rasulullah. Falam yalbath an kharaja min asy-syi'bi fil 'amil 'ashiri min al-bi'tsah. Baru beliau keluar dari kurungan embargo Quraisy di lembah selama 3 tahun. Diputuskan dengan mereka segala macam hubungan. Hatta tufiya Abu Talib. Setelah itu meninggal pula lah pamannya Abu Talib. Wa Khadijah radhiyallahu anha fil 'ami nafsihi. Tak lama setelah itu, dalam setahun yang bersamaan, meninggal pula ibunda Khadijah. Thumma lam tazal tatawala alaihi al-masa'ib min qaumih. Masih terus berbagai macam musibah-musibah datang menghampirinya dari perbuatan kaumnya. Faqad jitara'u alaih. Mereka semakin berani untuk menteror Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naluhu bin nakali wal adha bil qawli wal fi'li. Maka mereka berani menyakiti Nabi dengan perkataan dan perbuatan. Ba'da an kana muqtasiran 'alal kalam wal istihza'. Jika dulu sebelumnya mereka hanya berani menyakiti Nabi dengan perkataan dan ejekan-ejekan qabla wafati ammi Abi Talib, dan itu sebelum wafatnya pamannya Abu Talib. Namun setelah pamannya wafat, mereka sudah berani menyakiti Nabi dengan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. قال الحافظ ابن كثير وعندي أن غالب ما روي من طرح الكفار سال الجزور بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص من خنقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا حتى حال دونه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك عزم أبي جهل لعنه الله على أن يطأ على عنقه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فحيل بينه وبين ذلك مما أشبه ذلك كان بعد وفاة أبي طالب والله أعلم. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir
Menurutku berbagai macam riwayat yang datang mengenai perbuatan yang perbuatan yang menyakiti Nabi SAW, seperti mereka melemparkan di atas punggung Nabi SAW kotoran-kotoran dari isi perut unta yang mati, ya, di atas punggung dan di atas kedua bahunya, padahal dia sedang salat. Juga yang pernah diberitakan oleh Abdullah bin Amr bin As bahwasanya beliau dikeroyok dan Rasulullah dicekik begitu kuatnya sehingga datanglah Abu Bakar Siddiq membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keinginan Abu Jahal untuk memijak leher Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sujud dengan kakinya, dan Allah menghalangi Abu Jahal dari perbuatan terkutuk itu. Semuanya ini ya lebih sesuai menurutku kata Al-Hafidz Ibnu Katsir terjadi setelah wafatnya Abu Talib wallahu alam. Jadi berbagai macam riwayat yang menjelaskan bagaimana mereka datang mengeroyok Nabi. Abu Bakar melerai, kemudian mereka pukuli Abu Bakar Siddiq sampai Abu Bakar tak bisa ya bangun, sampai dibawa ke rumahnya dan semacamnya. Ya, ketika Abu Bakar ciuman dia mengatakan madza fu'ila bi Rasulillah, bagaimana keadaan Rasulullah, ya, sampai akhir kisah. Ya, ini semuanya terjadi ketika Abu Talib telah wafat. Sebelumnya mereka tak berani melakukan hal ini. Naam. وروى الحاكم في المستدرك بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak dengan sanad yang baik dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ibunda kita, ma zalat Quraisyun ka'atan, Quraisy masih mereka pengecut, tak berani terang-terangan menyakiti Nabi hatta tufi Abu Talib, sampai wafat Abu Talib mereka sudah berani terang-terangan, tak ada lagi yang melindunginya, tak ada lagi yang mereka segani. Naam. وروى البيهقي في الدلائل بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ibunda kita, Rasulullah pernah bersabda, tak pernah Quraisy berani menyakitiku dengan perkara yang tidak aku senangi sampai wafatnya Abu Talib. Nah. قال أبو إسحاق فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباك. Ibnu Ishaq meriwayatkan tatkala wafat Abu Talib maka Quraisy berani menyerang Nabi SAW, ya, yang tak pernah berani mereka lakukan ketika Abu Talib masih hidup. Bahkan ada seorang yang dianggap tak berakal dari golongan mereka, orang yang jahil, ya, berani menaburkan di atas kepala Nabi SAW debu atau tanah. Maka Rasulullah masuk ke rumahnya, sementara rambut beliau dipenuhi dengan debu, kepala beliau dipenuhi dengan debu. Maka berdirilah salah seorang putrinya itu Fatimah membersihkan debu yang tersebar di kepala ayahnya sambil menangis. Maka berkata Rasulullah SAW kepada putrinya, janganlah kau menangis wahai putriku, sesungguhnya Allah akan menjaga ayahmu. Nah. روى ابن سعد في طبقاته بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت بين شر جارين بين أبي لهب وعقبة بن أبي معيط إن كان ليأتياني بالفروس فيطرحانها على بابي حتى إنهم ليأتون ببعد ما يطرحون من الأذى فيطرحونه على الباب
فيخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا ثم يلقيه. Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan sanad yang lemah dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ya dalam perkara periwayatan kisah-kisah semacam ini maka tak mengapa ya diriwayatkan walaupun sanadnya lemah karena dia bukan berkaitan dengan hukum. Ya, tapi mengambil daripadanya itibar dan pelajaran. Ya, karena makna lemah belum tentu dia tidak terjadi, tapi perawi yang meriwayatkannya ya tak sampai kredibelnya kepada derajat hadis itu menjadi sahih. Ya. Jadi berkata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah, aku berada di antara dua tetangga yang buruk. Yang satu Abu Lahab, pamannya sendiri yang membencinya, yang satu Uqbah bin Abi Mu'aid, tetangganya yang juga membencinya. Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan kedua orang ini senantiasa melumuri kotoran-kotoran ya dengan isi perut unta di depan pintu rumahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya isi perut unta, kadang-kadang mereka melempari kotoran-kotoran ya di depan pintu rumahku. Maka Rasulullah keluar melihat di hadapan pintu rumahnya ada kotoran-kotoran. Beliau hanya berkata, ya Bani Abdi Manaf, wahai anak-anak Abdul Manaf, ayu jiwarin hadza, bertetangga apa yang seperti ini kalian lakukan? Tsumma yulqihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar, membuang kotoran tersebut. Subhanallah. Jadi begitu dahsyatnya kejahatan mereka. Mereka menaburi Rasulullah, anak-anak dungu menaburi di atas kepala Rasulullah debu-debu. Ya, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid menyebarkan kotoran di hadapan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi keluar melihat dan dia berkata, ayu jiwarin hadza, bertetangga seperti apa kalian ini? Naam. Qissatun fi ida'il kuffari li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam al-Bukhari fi sahihi an Urwah bin Zubair قال سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط لعن الله فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. Kisah-kisah bagaimana Quraisy menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Urwah Ibnu Zubair, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, beritahukanlah kepadaku peristiwa yang paling dahsyat yang pernah dibuat Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjawab, tatkala Nabi sedang salat di Hijr Ismail di sisi Ka'bah, tiba-tiba datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid la'anahullah. Maka Uqbah ini seketika mencekik Nabi dengan selendangnya, dengan sekuat-kuatnya. Maka Abu Bakar datang dan dia menolak ya Uqbah bin Abi Mu'aid, menjauhkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sembari dia berkata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Mengapa kalian membunuh seseorang gara-gara dia mengatakan Tuhannya Allah? Coba tanyakan, apa perbuatan keji yang dibuat Nabi seumur hidup terhadap Quraisy? Tak ada. Pernah kalian menyakiti mereka? Tidak. Nabi tak pernah menyakiti mereka, tak pernah mengganggu mereka. Ya, tapi begitulah tindakan mereka terhadap Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu mendapatkan perlakuan tidak senonoh ya, hanya gara-gara beliau mengatakan Tuhannya Allah, mengajak orang menyembah Allah yang satu. Itu yang diperbuat Nabi. Adapun tindakan-tindakan kezaliman, Nabi tak pernah secuil pun berbuat kezaliman kepada mereka. Mereka yang berbuat kezaliman kepada Nabi SAW.
Ya, begitu jugalah para ulama. Para ulama tak berbuat kezaliman kepada manusia. Mereka menghidupkan hati-hati yang mati. Mereka mendakwahi manusia kepada jalan yang lurus. Balasannya terkadang mereka harus dipenjara, terkadang mereka harus disakiti, diteror, bahkan sebagian mereka harus dibunuh. Ya. Karena itulah Imam Ahmad dalam khutbahnya mengatakan fama aqbaha atharun nasi alaihi, alangkah buruknya perilaku manusia kepada para ulama. Ya. Alangkah baiknya perilaku para ulama terhadap manusia. Mereka menunjuki orang-orang yang tersesat, mengembalikan orang-orang yang keliru, tapi mereka mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh. Naam. قال الحافظ في الفتح وهذا الذي أجاب به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يخالف حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لها وكان أشد ما لقيت من قومك فذكر قصته بالطائف مع ثقيف والجمع بينهما أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما استند إلى ما رواه ولم يكن حاضرا لقصة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Fath, Fathul Bari, mengatakan apa yang dijawab oleh Abdullah bin Amr bin As ini seolah-olah bertentangan dengan apa yang diberitakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda kita pernah bertanya, ya Rasulullah, kira-kira apa yang paling dahsyat yang pernah dilakukan Quraisy kepadamu? Ya, maka Nabi menyebutkan kisahnya ketika berdakwah di Taif. Dia mendatangi petinggi-petinggi Thaqif, mendakwahi mereka, kalau kalian setuju silahkan ambil agama Allah ini, jika tidak aku akan tinggalkan negeri kalian. Tapi jangan beritahukan kepada orang-orang jahil kalian. Tapi sampainya Rasulullah di sana, Rasulullah dikejar-kejar bagaikan pencuri, dilempar, Rasulullah lari terbirit-birit, ya sallallahu alaihi wasallam, sampai Qarn Tha'alib. Turunlah ketika itu Jibril dan malaikat gunung sampai akhir kisah. Seolah-olah hadis ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As yang paling dahsyat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Hijr, tiba-tiba datang Uqbah mencekiknya. Bagaimana mengkompromikan dua hal ini? Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan menggabungkannya, mengkompromikannya bahwasanya Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan apa yang dia lihat. Itu yang paling dahsyat yang dia lihat. Ya. Adapun apa yang diriwayatkan Ibunda Aisyah itu adalah merupakan apa yang dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. قصة أخرى في إيذاء رسول صلى الله عليه وسلم ومما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من قريش بعد وفاة أبي طالب ما رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فقالوا من هذا قالوا هذا ابن أبي كهافة المجنون. Nah, kisah lainnya bagaimana mereka menyakiti Rasulullah. Di antara hal yang mereka lakukan terhadap Nabi SAW setelah wafatnya pamannya Abu Talib, apa yang diriwayatkan Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik. Dia berkata, sungguh mereka telah memukuli Rasulullah SAW sampai Rasulullah jatuh pingsan. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perjuangan dakwah itu berat. Untuk orang yang paling mulia di atas permukaan alam semesta ini pun beliau mendapatkan berbagai macam ya perlakuan yang tidak enak, yang tidak mengenakkan sampai beliau dipukuli. Tak ada salah. Apa salahnya? Tak ada salahnya. Kecuali mendakwahi manusia kepada kebenaran sampai beliau pingsan. Abu Bakar pun datang dan melerai mereka. Abu Bakar berkata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Bagaimana akan membunuh seorang laki-laki hanya gara-gara dia mengatakan Tuhannya Allah?
Dan itulah yang terjadi banyak di berbagai macam tempat-tempat di permukaan bumi ini. Kaum muslimin diperangi, tak ada, mereka bukan teroris, tidak. Gara-gara mereka mengatakan Tuhannya Allah. Hanya itu saja. Faqalu man hadha, maka mereka bertanya, siapa yang melerai ini, siapa yang menghalangi mereka untuk mengikuti Nabi? Qalu hadha ibnu Abi Quhafah, inilah si Abu Bakar, anak daripada atau putra daripada Ibnu Abi Quhafah yang telah menjadi gila, kata mereka. Naam. قصة أخرى في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد فانبعث أشقى القوم فجاء به وهو عقبة بن أبي معيط فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم. Kisah lainnya, perilaku tak menyenangkan yang diterima Nabi dari mereka. Al-Imam Al-Bukhari Muslim dalam kitab sahih keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Abdullah bin Mas'ud kala itu tak mampu melakukan apapun pembelaan kepada Nabi SAW. Dirinya lemah. Nabi sedang sholat di sisi Baitullah, sementara Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya duduk. Berkatalah sebagian mereka kepada yang lain, siapa yang berani melemparkan kotoran isi perut unta milik Bani Fulan dan meletakkannya di atas punggung Muhammad ketika dia sujud, maka yang paling celaka dari mereka berkata saya, yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayt. Nanti dia akan terbunuh pada perang Badar. Semua orang yang melakukan tindakan tak senonoh kepada Nabi, Allah beri balasan hukuman. Maka dia menunggu ketika Nabi sedang sujud, dia ambillah kotoran tersebut, diletakkan di belakang punggung Nabi SAW, sampai kepada kedua bahunya, kedua pundaknya. Dan aku melihat, kata Ibnu Mas'ud, namun aku tak mampu melakukan apapun. Sekiranya lah aku memiliki kemampuan untuk membela Nabi SAW. Berkata Ibnu Mas'ud, kulihat mereka tertawa terkekeh-kekeh sampai bergoyang tubuh mereka sebagian kepada sebagian lainnya, sementara Rasulullah sedang sujud dan dia tidak mengangkat kepalanya, sehingga datanglah putrinya Fatimah. Maka Fatimah membersihkan punggung ayahnya. Maka Rasulullah pun bangun daripada sujudnya. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, berikanlah balasanmu kepada Quraisy 3 kali. Fasyaqqa alaihim idh da'a alaihim. Maka mereka begitu ketakutan ketika Nabi mendengarkan, ketika mereka mendengar doa Nabi SAW. Karena Nabi jika berdoa maka jujur perkataannya Allah kabulkan. Bagaimana kisah putra Abu Jahal yang menyakiti Nabi SAW. Maka Nabi berdoa, Allah sallit alaika kalban min kilabik, Allah datangkan kepadanya siksamu, kirimkan kepadanya singa daripada singa-singamu. Maka pulanglah putra Abu Jahal, Abu Lahab, putra Abu Lahab. Kemudian memberitahukan kepada ayahnya Abu Lahab. Kata Abu Lahabnya, tak ada orang di bawah korong langit ini yang begitu jujur doanya sebagaimana Muhammad. Aduhai putraku, apa yang dikatakan akan terjadi? Sejak saat itu Abu Lahab selalu menghalangi putranya untuk pergi musafir dalam rangka berdagang. Tapi suatu ketika putranya tetap nekat pergi bersama sahabat-sahabatnya.
di satu tempat yang banyak ya dikenal manusia binatang buasnya, teringatlah ketika itu putra Abu Jahal ini, Abu Lahab ini, apa yang doakan Nabi. Dia pun ketakutan. Ketika tiba waktu malam, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, tolong lindungi aku, demi Allah sekiranya aku selamat dari sini, aku akan berikan semua keuntungan kepada kalian. Maka diletakkanlah di tengah. Kemudian setelah itu barang-barang dan sahabat-sahabatnya supaya dia tidak dijamah oleh apapun. Ya, tapi datanglah singa, singa hanya mengambil jasadnya, mengkoyak-koyak tubuhnya, memakan jasadnya. Ya, inilah doa Nabi SAW. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. Sudah jam 6. Masih panjang lagi nih, ini tak tamat ini. Sabar-sabar aja kita sedikit-sedikit. Ya, lama-lama jadi bukit. Insyaallah tabaraka taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.